Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang berhormat Ibu Nur Komariah SDMM selaku dosen berlampu etika bisnis manajemen semester 4. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Aziza dari Universitas Wali Songo, Prodi Manajemen semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang norma dan etika pemasaran. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir sejenak. Ketika kita melihat iklan, baik di Instagram, TikTok, ataupun televisi, pernah tidak kita merasa kok ini terlalu bagus ya menjadi kenyataan? Nah, disitulah sebenarnya peran etika dalam pemasaran mulai dipertanyakan. Pemasaran bukan hanya soal bagaimana menjual produk sebanyak-banyaknya, tetapi juga bagaimana cara menjual itu dilakukan dengan benar. Karena pada akhirnya yang kita dapat bukan hanya penjualan, tetapi juga kepercayaan. Etika pemasaran menjadi sangat penting di era sekarang, di mana informasi sangat cepat sekali tersebar. Sekali perusahaan melakukan kesalahan dalam hitungan jam saja, bisa langsung viral dan merusak reputasi yang sudah dibangun selama bertahun-tahun lamanya. Jadi, dalam presentasi ini, kita akan membahas kenapa etika itu penting. Lalu juga ada prinsip-prinsip etika, contoh pelanggaran, sampai bagaimana perusahaan bisa membangun budaya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kenapa sih etika dalam pemasaran itu penting? Saya akan menjelaskan dengan contoh yang sangat dekat dengan kita. Bayangkan jika kalian membeli produk di marketplace, di foto terlihat bagus, deskripsi juga meyakinkan, apalagi review terlihat sangat oke. Tapi ketika barang datang, kenyataannya kualitas jauh dari ekspektasi. Lalu kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Kemungkinan besar kalian pasti akan komplain, kasih rating yang jelek, bahkan tidak mau lagi membeli produk itu. Nah, dari situ perusahaan bisa kehilangan pelanggan. Itu sebabnya etika itu sangat penting, karena sangat berpengaruh bagi perusahaan. Yang pertama, dapat membangun kepercayaan. Kepercayaan itu tidak dibeli dengan uang, harus dibangun dari kejujuran. Contohnya, banyak brand lokal sekarang justru berkembang karena mereka transparan. Misalnya, jujur soal produk seperti bahan, proses produksi, bahkan kekurangan produk mereka. Lalu yang kedua, menjaga reputasi. Di era media sosial sekarang, reputasi itu sangat rapuh. Satu video viral saja
bisa menghancurkan citra perusahaan. Yang ketiga, dapat menghindari kerugian. Bukan hanya kehilangan pelanggan, tapi juga bisa kena denda atau masalah hukum. Yang terakhir, dapat menciptakan persaingan yang sehat. Kalau semua perusahaan bermain jujur, mereka yang menang adalah kualitas, bukan manipulasi. Jadi, etika itu bukan hanya baik secara moral, tapi juga menguntungkan secara bisnis. Sekarang kita bahas prinsip-prinsipnya. Bayangkan, etika pemasaran itu seperti kompas yang mengarahkan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus memiliki prinsip-prinsip etika. Yang pertama, ada kejujuran dan transparansi. Ini adalah prinsip yang paling dasar. Contohnya, sekarang banyak sekali produk diet yang bilang turun 10 kilo dalam 1 minggu saja tanpa olahraga. Secara logika saja, itu sudah tidak masuk akal. Masalahnya, masih banyak konsumen yang percaya akan hal itu. Perusahaan yang etis harus memberikan informasi yang realistis, bukan menjual harapan palsu. Lalu yang kedua, ada keadilan dan kesetaraan. Semua konsumen harus diperlakukan dengan sama. Seperti kadang ada perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan membedakan harga untuk orang yang berbeda tanpa alasan yang jelas, atau bahkan melalui pelayanan yang lebih baik hanya untuk pelanggan tertentu. Itu jelas tidak adil. Lalu ada prinsip yang ketiga, yaitu tanggung jawab sosial. Sekarang konsumen mulai peduli apakah produk ini merusak lingkungan atau apakah perusahaan ini memperlakukan karyawan dengan baik. Contohnya, brand yang masih menggunakan plastik berlebihan bisa dikritik oleh konsumen. Atau sebaliknya, jika brand yang ramah lingkungan justru akan mendapatkan nilai plus dari konsumen. Lalu prinsip yang terakhir, yaitu privasi konsumen. Ini sangat relevan sekarang. Pernah nggak kalian daftar di satu aplikasi, lalu tiba-tiba banyak dapat SMS atau telepon promosi? Itu tanda kalau data kalian disalahgunakan. Padahal data itu harusnya dilindungi. Jadi, prinsip-prinsip ini bukan teori saja, tetapi ini terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kode etik pemasaran internasional. Di bagian ini, kita mulai masuk ke level yang lebih luas, yaitu pemasaran global. Ketika sebuah perusahaan sudah beroperasi di berbagai banyak negara, tentu
Tentu saja, tantangan etika jauh lebih kompleks. Kenapa? Karena setiap negara mempunyai budaya, nilai, dan sensitivitas yang berbeda. Kode etik pemasaran internasional hadir sebagai panduan umum agar perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Prinsip dasarnya tetap sama, yaitu kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Tapi implementasinya harus fleksibel. Saya kasih contoh nyata yang cukup terkenal. Ada brand fashion global yang pernah membuat kampanye iklan menggunakan model dengan simbol yang dianggap rasis oleh masyarakat negara tertentu. Mungkin di negara mereka itu tidak dianggap masalah, tapi ketika masuk ke budaya lain, prinsipnya berubah. Akibatnya, iklan tersebut langsung ditarik. Brand tersebut diboikot di berbagai negara, dan juga reputasi globalnya sampai turun drastis. Ini menunjukkan bahwa dalam pemasaran global, niat baik saja itu tidak cukup. Perusahaan harus benar-benar memahami konteks budaya. Contoh lain yang positif, seperti perusahaan makanan cepat saji internasional, biasanya menyesuaikan menu dengan budaya lokal. Misalnya di Indonesia, mereka menyediakan menu halal dan menyesuaikan rasa dengan lidah lokal. Hal ini bukan hanya strategi bisnis, tetapi juga bentuk etika dan menghormati nilai masyarakat setempat. Jadi kesimpulannya, etika global itu bukan berarti satu aturan untuk semua, tapi kemampuan beradaptasi tanpa melanggar prinsip dasar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu pelanggaran etika dan dampaknya. Saya ingin kita melihat ini tidak hanya sebagai contoh, tapi sebagai pelajaran. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, ada iklan penyesatkan, biasanya banyak juga terjadi di negara kita, seperti iklan skincare dan produk kesehatan. Banyak produk yang mengklaim hasil yang instan, seperti putih dalam 3 hari, jerawat hilang total dalam seminggu. Hal ini bahkan tidak ada bukti ilmiahnya dan juga tidak transparan soal efek samping. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena konsumen membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah. Tentu saja dampaknya juga sangat besar. Konsumen bisa dirugikan, produk bisa ditarik dari pasar, dan juga brand akan kehilangan kredibilitasnya. Hal ini sering terjadi karena tekanan persaingan. Perusahaan ingin terlihat lebih unggul, akhirnya melebih-lebihkan untuk mengekang sebuah produk. Contoh yang kedua yaitu tentang penyalahgunaan data global. Waktu itu pernah ada skandal Facebook. Ini
adalah salah satu kasus terbesar dalam dunia digital. Data jutaan pengguna digunakan tanpa persetujuan untuk kepentingan politik. Dampaknya, kepercayaan publik turun drastis. Banyak pengguna mulai sadar pentingnya privasi, dan juga perusahaan menghadapi tekanan regulasi. Di era digital sekarang, data adalah aset. Tapi jika disalahgunakan, dampaknya lebih besar dari sekedar kerugian finansial. Bahkan dapat merusak demokrasi dan kepercayaan publik. Contoh yang ketiga, ada influencer marketing yang tidak transparan. Ini pernah terjadi di Indonesia. Banyak sekali influencer mempromosikan produk tanpa menjelaskan bahwa itu adalah endorsement yang berbayar. Misalnya, followers. Masalahnya, followers menganggap itu opini jujur. Terjadi manipulasi persepsi yang menyebabkan konsumen merasa tertipu, influencer kehilangan kredibilitas, dan brand ikut terkena dampaknya. Hal ini menunjukkan bahwa etika bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga individu yang terlibat dalam pemasaran. Sekarang kita akan membahas solusi yang lebih konkret. Banyak sekali perusahaan sebenarnya sudah punya sistem untuk menjaga etika, tetapi tantangannya adalah implementasi. Yaitu yang pertama adalah kode etik internal. Ini bukan sekedar dokumen formal. Perusahaan yang serius biasanya menjadikan ini sebagai pedoman dalam setiap keputusan. Contohnya, tim marketing harus mengecek apakah iklan mereka berpotensi menyesatkan sebelum dipublikasikan. Yang kedua, ada pelatihan etika. Karyawan perlu dilatih untuk mengenali dilema etika. Contoh, apakah boleh melebihkan sedikit manfaat produk agar lebih menarik? Disinilah pelatihan membantu menentukan batas. Yang ketiga, ada whistleblowing system. Ini sangat penting dalam organisasi besar. Jika ada karyawan yang melihat praktik curang, mereka bisa melaporkan tanpa takut kehilangan pekerjaan. Lalu yang keempat, ada mekanisme pengaduan konsumen. Marketplace di Indonesia sekarang sudah banyak yang menyediakan fitur komplain dan review. Ini sebenarnya bentuk kontrol etika dari konsumen. Lalu yang kelima, ada audit etika berkala. Perusahaan melakukan evaluasi rutin, seperti apakah iklan kita masih jujur, apakah data pengguna aman. Jadi, etika itu harus dikelola seperti sistem operasional, bukan hanya niat baik. Sekarang kita masuk ke hal yang paling mendasar, yaitu budaya. Karena sekuat apapun aturan,
Kalau budaya tidak mendukung, tetap akan dilanggar. Budaya etis berarti orang tetap melakukan hal yang benar, bahkan saat tidak diawasi. Di sini, peran pemimpin sangat penting. Karena kalau pemimpin manipulatif, karyawan akan merasa itu normal. Pemimpin bisa menjadi cerminan bagi karyawan. Oh, komunikasi terbuka juga sangat diperlukan. Karyawan harus merasa aman untuk berbicara. Kalau tidak, pelanggan akan disembunyikan. Lalu, perlu adanya reward dan punishment. Hal ini sering diabaikan. Kalau orang yang jujur tidak dihargai dan yang curang tidak didukung, maka sistem akan rusak. Contohnya, ada perusahaan yang ketika melakukan kesalahan langsung menarik produk, meminta maaf secara terbuka, dan juga memberikan kompensasi. Menariknya, sekarang banyak konsumen yang justru lebih menghargai kejujuran ini. Budaya etis bukan hanya mencegah masalah, tapi juga membangun kepercayaan jangka panjang. Di era digital saat ini, tantangan etika pemasaran menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Karena sekarang, pemasaran tidak lagi hanya melalui televisi, radio, atau bahkan brosur, tetapi hampir semua strategi pemasaran berpindah ke platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Marketplace. Ada beberapa tantangan utama untuk hal ini. Yang pertama adalah fake review atau ulasan palsu. Banyak perusahaan atau seller yang membuat review palsu agar produk terlihat bagus. Masalahnya, banyak sekali konsumen jadi merasa tertipu. Keputusan pembelian juga jadi tidak objektif dan juga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Contoh kasusnya, seperti ada toko online yang memberi diskon kepada pembeli jika mau memberi bintang 5 untuk tokonya. Meskipun produknya sebenarnya biasa saja, lalu masuk ke tantangan yang kedua, yaitu ada clickbait marketing. Ini adalah strategi membuat judul atau iklan yang sangat menarik, tetapi isi produknya tidak sesuai. Contohnya, diskon 90% hanya hari ini. Ketika dibuka, ternyata syaratnya sangat rumit. Ini termasuk manipulasi psikologis terhadap konsumen. Lalu masuk ke tantangan yang terakhir, yaitu targeting berlebihan. Sekarang, algoritma bisa mempelajari kebiasaan konsumen. Kalau digunakan dengan benar, ini dapat membantu. Tapi kalau berlebihan, bisa terasa seperti mengganggu privasi. Misalnya, baru mencari sepatu sekali saja, lalu iklan sepatu muncul terus-menerus di semua aplikasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis. Sampai sejauh mana perusahaan boleh memanfaatkan data konsumen? Kesimpulannya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Ketika berbicara soal etika pemasaran, kita sering fokus pada perusahaan saja. Padahal, konsumen juga punya peran yang sangat penting. Kenapa? Karena konsumen adalah pihak yang menentukan apakah praktik etis
beberapa peran konsumen. Yang pertama, menjadi konsumen yang kritis. Jangan langsung percaya pada iklan. Kita harus bisa mengecek apakah iklannya masuk akal, apakah ada bukti nyata, bagaimana review aslinya, dan juga konsumen yang kritis dapat mendorong perusahaan menjadi lebih jujur. Yang kedua, memberikan feedback jujur. Review yang objektif dapat membantu konsumen lain. Kalau produk bagus, beri apresiasi. Kalau buruk, sampaikan secara jujur. Ini dapat menciptakan kontrol sosial. Dan yang ketiga, mendukung brand etis. Saat konsumen memilih brand yang jujur dan bertanggung jawab, perusahaan lain akan terdorong mengikuti. Misalnya, banyak orang sekarang memilih produk yang ramah lingkungan. Akibatnya, perusahaan lain jadi terdorong untuk mengikuti. Artinya, pilihan konsumen dapat membentuk standar etika pasar. Tidak semua contoh etika harus tentang pelanggaran. Ada juga perusahaan yang sukses justru karena konsisten menjaga etika. Contohnya, yang pertama ada The Body Shop. Brand ini terkenal karena menolak uji coba pada hewan, mendukung bahan alami, dan juga menjunjung perdagangan yang adil. Konsumen jadi lebih percaya karena nilai mereka yang konsisten. Lalu ada juga Patagonia. Perusahaan ini terkenal dengan kampanye yang unik. Mereka pernah membuat iklan "Don't buy this jacket". Pesannya, belilah hanya jika benar-benar perlu. Ini terlihat bertentangan dengan tujuan bisnis, tapi justru menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Akibatnya, kepercayaan konsumen meningkat. Pelajaran dari kasus ini, etika bukan penghambat keuntungan, tapi justru menjadi keunggulan kompetitif. Perusahaan yang dipercaya akan lebih mudah bertahan dalam jangka lama. Dari seluruh bahasan ini, kita dapat menarik 3 poin utama. Yang pertama, etika pemasaran adalah fondasi kepercayaan. Tanpa kepercayaan, bisnis tidak akan bertahan lama. Yang kedua, tantangan etika semakin besar di era digital. Karena itu, perusahaan harus lebih berhati-hati. Yang ketiga, menjaga etika adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari perusahaan, karyawan, influencer, bahkan juga konsumen. Saya ingin memberikan pertanyaan untuk kita renungkan. Jika suatu hari kita menjadi pelaku bisnis, apakah kita akan memilih keuntungan lebih cepat dengan cara yang salah? Atau pertumbuhan jangka panjang dengan cara yang benar? Karena pada akhirnya, bisnis terbaik bukan hanya yang menghasilkan keuntungan, tetapi yang memberi manfaat dan menjaga kepercayaan. Dan di dunia bisnis modern, kita punya 2 pilihan: menjual dengan cara apapun, atau menjual dengan cara yang benar. Kasus-kasus yang kita bahas hari ini menunjukkan bahwa kebohongan mungkin cepat menghasilkan, tetapi kejujuran yang akan tetap bertahan lama. Di era digital, konsumen semakin pintar. Mereka bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang manipulatif. Dan satu hal yang paling penting, kepercayaan itu tidak bisa dibangun dengan iklan, tetapi dibangun dengan konsisten perilaku. Untuk dengan satu kalimat, dalam jangka panjang, perusahaan yang bertahan
bukan yang paling benar, tetapi yang paling dipercaya. Demikian pemaparan saya mengenai etika dalam pemasaran. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.